saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Hafid Kurniawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mataram, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Pembangunan Pertanian Negeri Padang Mengatas dan SMK Negeri 1 Bonjol. Pada video hari ini, saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 10-6 dengan materi ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolisosbud Hankam. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model Problem Based Learning atau PBL. Saya berharap video yang saya buat hari ini memiliki kebermanfaatan dan saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak sekalian? Baik. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 3. 3 orang tidak hadir. Oke. Belum kali ini ada yang lagi sakit? Ya. Alhamdulillah sehat semua ya? Iya. Amel itu pulpennya. Oke. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba tolong cek dulu kiri kanannya. Ada nggak sampah? Kalau ada sampah, tolong buang. Bersih. Oke, alhamdulillah. Tapi lokalnya dijaga dengan baik ya. Iya. Oke. Kalau begitu, selanjutnya kita akan mulai. Silakan disiapkan dulu ketua kelas. Mulai. Oke, baik. Bapak akan ambil absen dulu ya. Ayat Al-Fatihah. Alta Funisa, Farisa Hasbi, Yogi Wiyadi Saputra. Berarti ada lebih kurang 1, 2, 4, 6 orang tidak hadir. Kita dalam artinya tambah 2 orang tidak termasuk sama sekali ya. 3 termasuk. Ini Aisyah, Amirul, Farati. Itu maksud aku luar. Iya. Oke, kalau itu sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya dulu mengaji. Silahkan keluarkan HP-nya Anda. Kita baca itu ayat Al-Quran lebih kurang 3 ayat. Silahkan kita akan baca yang bersama-sama. Nanti akan Bapak arahkan dimulai dari macam bismillah ya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Mengeluarkan HP? Sama-sama kita mengucapkan basmalah, langsung dilanjutkan ke ngaji ya. Bisa? Bisa. Kalau begitu mari mulai.
silakan di kembali HP-nya adalah. Oke, selanjutnya untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan, maka baiknya dulu kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Silahkan yang bisa memimpin teman-teman satu orang diri ke depan, coba. Sekarang diri ke depan. Kalau begitu diharapkan untuk semua siswa berdiri semuanya ya. Senang sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ancaman terhadap integrasi nasional ya. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang Dipolisosum langsung. Artinya adalah Dipolisosum itu ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, selanjutnya silakan dibagi dulu ke kelompok. Kelompok 1 acak aja ya, tunjuk aja langsung ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan kondisikan kursinya mejanya bagi 5 orang satu kelompok. Baik, sekarang kita bahas tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang Dipolisosum tersebut HAM. Itu dulu pada kita hari ini. Silakan buka bukunya, buku paketnya di halaman 221. Oke. Baik, pertama adalah ancaman. Kita semuanya menghadap layar dulu. Kursinya digeser dulu menghadap semuanya. Ancaman. Oke, sudah? Oke. Kemudian ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, kewilayahan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi pada dasarnya ancaman itu sangat membahayakan untuk sebuah negara. Seperti yang Anda ketahui dulu di masa perjuangan di tahun tahun 1965, kita pernah mendapatkan ancaman itu dari dalam berupa apa? Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman ya. Oke, cukup. Itu dari materi kita ini. Selanjutnya selanjutnya silakan lihat dulu video di belakang. Perhatikan video ini ya. Jadi habis ini nanti baru kita membuat tugas. Ini cuma kasih ancaman terhadap sesuatu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.
yang sudah Anda lihat tadi tutorial video dan materi yang sudah Bapak ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Oke, kalau gitu silakan kerjakan tugas. Silakan buka bukunya. Halaman 22. Sesuai kerjakan dengan kelompok masing-masing ya. Bapak kira karena kalian berkelompok dari 5 ke 6 orang 15 menit cukup lah ya. Tapi kalau bisa 10 menit bagus. Pak kasih waktu 15 menit dan sambil kap seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau jadi dipresentasikan, habis itu baru nanti tarik kesimpulannya. Buat buku sendiri, tapi mencarinya bersama. Ingat, mencari bersama dengan contoh beda. Mencari bersama itu berdiskusi bersama. Kalau kalian berdiskusi bersama cepat. Jadi waktu itu pas. Kalau bisa 10 menit bagus. Dia buku Pak, coba itu pernah. Gue seorang-seorang, tapi mencarinya bersama. Setiap kelompok mendiskusikan upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan warga negara, khususnya generasi muda dalam mengatasi berbagai ancaman. Jadi diminta di sana generasi kalian untuk bagaimana cara kalian mengatasi ancaman. Pertama, kelompok 1 di bidang biologi, yang kelompok 2 di bidang politik, kelompok 3 bidang ekonomi, 4 sosial budaya, dan 5 pertahanan dan keamanan. Silakan waktu. Gimana? Bukan, baca soalnya dulu. Mendiskusikan upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan warga negara untuk mengatasi berbagai ancaman. Solusi gitu Pak. Ya. Tapi sesuai dengan kelompok kalian. Yang kelompok politik ya, mereka akan mencari solusi untuk masalah tentang politik. Bagaimana cara mengatasinya? Yang dari kelompok pertahanan keamanan juga seperti itu, kelompok sosial budaya juga seperti itu. Oke, sekarang waktu pas setengah 10, silakan kerjakan 15 menit. Pak Rasa cukup itu. Cari bersama ya, cepat lebih baik. Kalau udah siap, nanti pulang ini. Iya Pak. Pasti boleh. Silakan kita kerjakan.
Saudara nama saya sekutu aliansi itu sama dia teman ya atau berhubungan baik. Ya, yang ini di bidang politik ini yang kasus Sambo itu termasuk kasus Sambo di bidang politik itu kan Kasus Sambo itu diambil itu. Emang budaya itu maksudnya ke apa ya? Jadi tapi itu adalah kriminal ya. Itu bukan negara yang kayak negara
kalau masa itu kan kalau 1 juta orang saja dulu ya kan realisasinya untuk tidak ada kisah terus membuat 1 orang tapi pakai masalah kasusnya memang ada isu global dapat pengaruhnya yang pas sudah masa korupsi dekat misalnya bukan pemerintah pun soalnya orang kan pikir korupsi kan pengaruhnya ini yang dimobilisasi sekarang atau provokator jadi bahkan cara saya mengatasi itu supaya hal itu tidak terjadi dan supaya masa atau maksudnya masyarakat penonton kita jadi mahasiswa dia yang ada mahasiswa pada waktu itu bagaimana ada kendala lagi? Siap? Belum saya. Yang 10 siap? Tiga siap? Bagus.
Oke, sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 bagaimana, sudah selesai? Telah? Lain. Kelompok 5? Kita tunggu dulu kelompok 4 ya. Oke, baik, kalau gitu silakan bacakan hasil dari kelompok yang masing-masing. Sudah kelompok berapa dulu yang akan membacakan? Silakan. Boleh, silakan. Salimah dulu, skor 1. Silakan. Silakan kelompok 5 atau nomor 1? 5. Maka nomor 5. Upaya orang pelajar dapat dilakukan oleh negara dalam ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Silakan. Yang lainnya perhatikan ini hasil dari kelompok 5 tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. dalam pasal 20 ayat 1 sampai ayat 5 semua warga Indonesia wajib melindungi negara. Melatih TNI supaya lebih siap dalam menghadapi masalah. Seandainya terjadi perang, masyarakat harus ikut membantu. Kemudian menambah dan meningkatkan persenjataan bangsa dan negara Indonesia di bidang militer. Kemudian bekerja sama dengan negara lain itu dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan. Oke, kasih dulu aplaus untuk yang masuk semuanya ya. Selanjutnya nomor berapa lagi? 1, 3. Silakan nomor 3. 1 dia 8. Upaya-upaya konten yang dapat dilakukan warga negara khususnya generasi muda dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang politik dan ekonomi. 1. Mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara benar, menciptakan lapangan kerja baru dalam skala yang besar dengan tujuan memberantas kemiskinan, melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Itu bidang politik, itu bukan ekonomi. Jangan, nggak boleh ketawa. Apa? Coba ulangi lagi. Mengembangkan demokrasi, Mengembangkan demokrasi, apa lagi? mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, Terus? menciptakan lapangan kerja baru dalam skala yang besar dengan tujuan memberantas kemiskinan, Itu ya. melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Oke, 2. Yang 2 lagi. Mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga politik
juga menyatakan fungsi dan perannya secara benar. Kita ganti nomor 1 dan 2. Oke, bagaimanapun masih semua dulu kelompok 3 ya. Kita ganti sekarang. Perbaiki sekarang. 2 bisa dipakai, 3 dan 4, 1 dan 2 perbaiki. Oke, sampai berapa lagi? Nah, sekarang tuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 untuk menyampaikan itu tentang upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan oleh negara khususnya generasi muda dalam mengatasi berbagai ancaman di dalam bidang ideologi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Oke. Oke, boleh lah. Silakan kelompok berapa lagi? Hah? 2 atau 4? Silakan dulu. Nah, silakan. Nah, 2 nih. Silakan, Mbak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan warga negara khususnya generasi muda dalam mengatasi berbagai ancaman. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ancaman politik yaitu menjaga keutuhan NKRI, mengembangkan demokrasi politik, menegakkan hukum di Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, mengaktifkan masyarakat sipil dalam ruang politik, mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, terbuka, demokrasi. Oke, bagus. Masih dilakukan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Upaya-upaya yang dilakukan warga negara dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, yaitu melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke negara Indonesia, memelihara keseimbangan budaya yang ada di negara kita dengan cara mengajarkan generasi muda tentang tarian tradisional atau musik tradisional yang ada di negara Indonesia, mengajarkan masyarakat untuk berpakaian sopan sesuai dengan adat istiadat yang ada di negara Indonesia dan tidak terpengaruh dengan pakaian yang tidak bagus didapat dari negara lain. Oke, bagus. Itu dari ini sosial budaya. Memang ya, kalau dari sosial budaya itu memang banyak yang tergerus, mulai dari pakaiannya, cara berbicaranya. Dulu gue memberikan hormat kepada orang tua. Apalagi budaya Indonesia, kalau dia salam itu cium tangan. Kalau gini tidak boleh. Terus terakhir ekonomi. Sudah. Silakan. Dan tambahan. Silakan dua lagi. Ancaman. Upaya-upaya dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Menciptakan lapangan kerja baru dalam skala besar, membuat hukum yang tegas, mengurangi impor, mengatasi masalah inflasi, meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam negeri, meningkatkan tali pendidikan masyarakat. Oke, bagus. Dan terakhir dari kelompok. Baik, seperti yang kita ketahui bagaimanapun ancaman penyebaran kebudayaan di antara 5 bidang itu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Maka dari itu, untuk anda semua pahami dari dalam lagi dalam artinya itu bisa juga berbahaya dan mengancam. Bukan hanya negara tapi orang yang di dalam pun juga mengancam. Seperti yang dibilang tadi kan, adanya peperangan misalnya itu akan mempengaruhi semua unsur yang ada di negara. Anda mengawal nasi seorang pak tadi. Oke, baik, ada pertanyaan? Tidak, kalau gitu kita cukupkan pelajaran hari ini. Silakan kembali lagi ke tempat duduk yang masing-masing. Ya.
mengucapkan alam. Oke, berarti minggu depan kalian sudah siap-siap untuk menghadapi ujian semester. Bapak doakan mudah-mudahan dapat pelajarannya. Dan untuk diskusi PKN, mungkin bagaimana bagusnya print terus kalian perbanyak atau nanti bapak kirim WA saja. Bapak kirim WA, dan diskusi. Nanti takutnya tidak dicari. Nah, nanti bapak print satu, terus bapak sebar di bapak ini, saya perbanyak. Bapak ke print satu, saya perbanyak. Oke, untuk ujian minggu depannya. Oke, kalau gitu kita cukupkan pembelajaran ini. Silakan, silakan, ketua. Oke, assalamualaikum.